Posko Pilihan Rakyat berdiri untuk melawan kudeta konstitusi. Mulai viral ajakan untuk membuat posko buat Anies Baswedan. Posko itu dinamai Posko Pilihan Rakyat yang disingkat menjadi PPR. Setiap relawan didorong untuk menjadikan rumahnya sebagai posko buat Anies Baswedan. Posko ini diharapkan menjadi rumah perjuangan untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Gagasan PPR ini dicetuskan untuk pertama kali oleh Tamsil Lindrung sebagai Wakil Ketua MPR dari DPD. Gagasan ini diawali oleh kekhawatiran adanya upaya kudeta konstitusi yang sedang digaungkan oleh elit dan kelompok tertentu. Mantan Ketua Umum PB HMI-MPO tahun 1988 sampai tahun 1990 dan mantan kader Ansor Sulawesi Selatan ini mengajak kepada seluruh relawan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan Anies Baswedan. Tidak saja semangat dan militansi, tetapi perlu kerja totalitas dan taktis. Setiap relawan diharapkan tidak bekerja setengah-setengah karena apa yang dihadapi oleh Anies dalam Pilpres 2024 tidaklah ringan. Ombak yang menghadang Anies ke depan semakin besar dan boleh jadi banyak kejutan. Kompetitor Anies Baswedan bukan hanya kandidat calon presiden, tetapi ada pihak-pihak di luar kandidat yang juga berupaya menggagalkan pemilu digelar pada tahun 2024. Bahkan ada upaya juga mendorong Undang-Undang Dasar diamandemen kembali agar presiden dipilih oleh MPR. Ini namanya kudeta dan rekayasa konstitusi. Mengapa amandemen UUD diwacanakan jelang pemilu? Publik semakin paham apa yang direncanakan oleh mereka yang mewacanakan tunda pemilu tersebut. Wacana amandemen UUD dalam rangka penundaan pemilu dan pemilihan presiden oleh MPR adalah bagian dari ombak yang diduga terus digaungkan untuk menjegal Anies Baswedan. Semakin besar gelombang dukungan kepada Anies, upaya untuk menjegal Anies digalakan semakin masif. Maka para relawan harus siap-siap untuk menghadapi semua kemungkinan. PPR menjadi tempat untuk berkumpul para relawan, sharing ide, dan mengatur strategi untuk membuat langkah-langkah taktis memenangkan Anies. PPR juga menjadi agen informasi bagi rakyat yang ingin bertanya dan mengenal siapa sosok Anies, serta keluarganya, rekam jejaknya, prestasinya, dan visi perubahan apa yang akan ditawarkan Anies untuk Indonesia masa depan. Tidak kalah pentingnya, PPR menjadi pusat konsolidasi bagi relawan dalam rangka menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi sebelum dan pasca Pilpres. Di PPR, langkah-langkah reaktif dan proaktif digodok dan dipersiapkan. Tamsil Lindrung mengawali rumahnya di Bintaro untuk menjadi PPR yang pertama kali. Siapapun bisa datang ke posko ini, baik relawan maupun masyarakat umum yang ingin bergabung dan memberi dukungan kepada Anies Baswedan. PPR terbuka untuk rakyat dari berbagai golongan dan kalangan. Apa yang dilakukan oleh Tamsil Lindrung dengan membuka PPR merupakan langkah strategis, mengingat adanya ancaman kudeta dan rekayasa konstitusi yang diwacanakan terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu. PPR menjadi tempat untuk melakukan konsolidasi para relawan dalam memperkuat soliditas dan basis massa. Konsolidasi ini dilakukan untuk siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi terkait Pilpres 2024. PPR tidak hanya didirikan untuk sekadar memenangkan Anies di Pilpres 2024, tapi juga untuk konsolidasi massa dalam mempersiapkan perlawanan terhadap segala bentuk kudeta dan rekayasa konstitusi.